Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kita sekarang ini punya banyak sekali lembaga keuangan syariah. Lembaga bisnis dan lembaga keuangan syariah. Pemimpin yang ada di lembaga keuangan syariah harus mampu memberikan teladan yang lebih baik. Bukan hanya lebih kompeten. Seorang CEO tentunya dia lebih kompeten, lebih profesional. Karena itu diangkat sebagai pemimpin. CEO, direktur, komisaris, kepala divisi, manajer, dia semuanya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Karena itu seorang CEO atau seorang leader, dia harus bisa memberikan teladan di dalam aktivitas sehari-hari sebagai seorang CEO. Ada 4 karakter dasar yang minimal dimiliki oleh seorang muslim, seorang leader, seorang pemimpin. Pertama, paling tidak akidahnya benar. Dia nggak ada lagi musyrik-musyrik, nggak ada lagi percaya sama cincin, sama semua itu udah bersih. Karena orang musyrik, ibadahnya tidak akan diterima. Yang kedua, dari segi ibadah, dia memiliki ibadah yang relatif standar, paling tidak sholatnya baik, saumnya baik, ibadah-ibadah sehari-hari yang standar itu paling tidak dia harus lebih baik daripada umumnya masyarakat muslim. Umumnya anggota yang dipimpinnya atau karyawan yang ada dipimpinnya. Yang kedua, akhlaknya juga harus lebih baik. Dia harus memperlihatkan akhlak yang lebih baik daripada orang yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, sebagai seorang pemimpin di lembaga keuangan syariah, tentu dia harus sudah bebas dari yang namanya goror, maisir, riba, riswah, tatfid, segala yang dilarang dalam muamalah. Dia mestinya lebih dahulu untuk memberikan contoh, tidak ada lagi yang menyimpang, apalagi riba. Kalau dia seorang leader, seorang pemimpin, tapi rekeningnya masih rekening konvensional, padahal Al-Quran mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masi. Orang yang masih makan riba juga itu diandaikan dalam Al-Quran seperti orang yang bangkit dari kubur, seperti orang kesurupan, kemasukan karena seperti orang kemasukan setan. Begitu Allah mengandaikan dalam Al-Quran. Dzalika bi annahum qalu innamal bai' mithlu riba. Tapi kita sering katakan, sama aja. Sama aja konvensional sama syariah. Sama aja jual beli sama dengan riba. Padahal Allah mengatakan, wa halallahul bai' wa harrama riba. Aku halalkan jual beli dan aku haramkan riba. Jadi ini harus diyakini betul seorang pemimpin dalam keuangan syariah. Itu satu. Jadi 4 karakter, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dia harus lebih baik dan paling tidak dia telah melakukan hal yang lebih islami. Tapi itu tidak cukup bagi seorang CEO, bagi seorang direktur, bagi seorang kepala divisi. Seorang pemimpin harus lebih dari itu. Karena itu dia harus menjadi seorang yang bukan hanya muslim saja, seorang leader yang muslim, tapi dia seorang leader yang mukmin. Jadi saya punya model bagaimana merubah seorang yang leader muslim menjadi leader mukmin. Dia harus merubah diri ketika dia menjadi CEO. Dia bukan hanya menjadi seorang leader yang muslim, tapi juga dia seorang leader yang mukmin. Karena itu, untuk merubah itu dia harus memperbaiki apa yang dalam kegiatan sehari-harinya menyangkut tentang ibadah, menyangkut tentang akhlak, menyangkut bagaimana dia sujudnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana amal ma'rufnya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Quran, At-Taubah 112. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ini harus dilakukan secara maksimal seorang leader, seorang pemimpin kalau dia mau menjadi pemimpin yang mukmin. Seorang leader mukmin itu dia akan mendapat fasilitas yang VIP dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kemudahan, akan diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada muslim biasa karena dia seorang mukmin. Nah, untuk menjadi itu maka lakukanlah
hal-hal yang disebutkan dalam surat At-Taubah tadi, yaitu at-taibun, al-abidun, as-saihun, ar-raki'un, dan seterusnya. Pertama, at-taibun. At-taibun artinya orang-orang yang bertaubat. Dia senantiasa bertobat. Istighfar, istighfar, istighfar. Kemudian yang kedua, al-abidun. Dia orang yang abid. Ibadahnya beda dari yang lain. Ibadahnya lebih bagus daripada karyawannya. Jangan terbalik, karyawannya malah lebih bagus dari pemimpinnya. Sehingga kadang ada saya lihat dalam perusahaan syariah, kenapa karyawannya justru lebih soleh, lebih abid, ibadahnya lebih bagus, sementara yang di atas-atas pemimpin-pemimpinnya justru sebaliknya. Nah ini malah bertentangan dengan hadis yang sebut tadi di atas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kita pemimpin dimintai pertanggungjawaban nanti terhadap apa yang kita pimpin, termasuk dalam hal ibadah kita. Al-abid, al-abidun. Kemudian al-hamidun, orang yang memuji Allah, senantiasa memuji Allah. Di mulutnya hanya mengucapkan zikir, zikir, dan zikir. Kemudian as-sa'in, orang-orang yang melawat. As-sajidun, ar-raki'un, sujud dan rukunya kelihatan bahwa dia seorang mukmin. Dan yang terakhir, al-hafizuna li hududillah. Dia senantiasa meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Nah, itu yang harus dilakukan dalam keadaan sehari-hari sehingga dia bisa menjadi seorang mukmin. Dia menjadi seorang leader yang mukmin. Dan kalau dia sudah menjadi seorang leader yang mukmin, dia akan menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya ketika dia memimpin. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini menjadi seorang yang mukmin? Saya seorang leader. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah ya paling tidak mendekati karakteristik seorang leader yang mukmin? Ada disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah sebenar-benarnya orang yang beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun, diberi derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi ada 5 karakter seorang leader mukmin. Pertama, bergetar hatinya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian yang kedua, bertambah imannya ketika mendengarkan nama Allah. Ketika mendengarkan azan, imannya bertambah. Kita lagi rapat, tiba-tiba ada azan. Kalau seorang pemimpin rapat, seorang leader, bukannya, bentar ya, tanggung nih, kita selesaikan dulu rapatnya sedikit lagi. Tapi seorang leader yang mukmin, dia hentikan seluruh aktivitasnya, dia dengarkan azan, dan dia pergi ke masjid untuk sholat. Itu seorang leader yang mukmin, yaitu wa ita tuliyat alaihim ayatuhu zadatsun imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian dia senantiasa bertakwa kepada Allah, menyandarkan seluruh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga. Dan yang keempat, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia orang yang selalu mendirikan sholat dengan khusyuk, sangat khusyuk, dan orang yang mengeluarkan zakat, memberikan sedekah, memberikan infak harta yang disukainya, yang dicintainya kepada orang-orang yang berhak untuk memperolehnya. Jadi kita merubah leader yang muslim menjadi leader yang mukmin. Pemimpin muslim biasa saja menjadi pemimpin yang mukmin. Pemimpin yang mendapat fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah, segala macam aktivitasnya dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia mukmin. Orang mukmin biasanya ditandai dengan tahajudnya yang luar biasa. Jadi kalau Anda seorang leader yang mukmin, Anda mestinya memiliki kebiasaan sholat malam yang luar biasa. Wa minal laili fatahajjat bihi nakilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mudkhala sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Pada sebagian malam, tahajudlah sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah, Rabbmu, mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mudkhala sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Rabbku,
Masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Ayat ini luar biasa, merupakan keistimewaan kepada orang-orang yang senantiasa memelihara sholat malam. Dan itu ciri orang mukmin, itu ciri leader yang mukmin. Ada 4 makna yang terkandung dalam ayat yang terkandung di atas tadi. Pertama, Allah akan menjamin kesuksesan duniawi seorang leader, dijamin oleh Allah bagaimana dia sukses sebagai seorang pemimpin. Itu leader yang mukmin. Yang kedua, Allah akan senantiasa membimbing dalam segala aktivitasnya sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, Allah akan menuntun dan membimbing dalam menemukan solusi ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang berat di dalam kepemimpinannya. Ketika memimpin suatu perusahaan, kemudian menghadapi gejolak, menghadapi persoalan-persoalan yang pelik, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Dan yang ketiga, yang keempat, Allah senantiasa menjaga agar dia tidak diganggu dalam melakukan aktivitasnya sebagai seorang leader. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mukmin, seorang leader yang mukmin pasti dijamin oleh Allah. Dan tadi saya katakan pemimpin atau leader yang mukmin akan mendapat fasilitas VVIP, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada seorang leader yang levelnya hanya muslim. Levelnya hanya muslim. Leader mukmin lebih tinggi, mendapat makom di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik di akhirat maupun kesuksesan di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.